Ya memang seringkali banyak pasangan muda ini yang tidak siap juga secara finansial gitu Pak. Iya. Seperti memberikan hadiah, memberikan apa perhatian. Ini kadang-kadang menuntut biaya gitu loh Pak. Menuntut ada dana yang harus disiapkan untuk itu. Betul. Nah ini biasanya juga menjadi bahan pertengkaran dan tantangan, yaitu memang dalam hal pemakaian uang juga Pak Gunawan, yaitu seberapa banyak uang yang boleh digunakan untuk membeli mainan, berapa banyak uang yang kita bisa keluarkan untuk membelikan misalnya baju untuk si anak kita atau perlengkapannya dan sebagainya. Jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang perlu dibicarakan dan suami istri mesti belajar untuk tidak menuduh ya, mengatai pasangannya. Kamu memang orangnya begitu, kamu memang begitu, jangan. Perbedaan ini lumrah. Jadi hampir semua pasangan nikah harus melewati fase ini. Ya, jangan misalkan juga berkata, kamu ini memanjakan anak. Nah, yang Hana bilang, saya nggak memanjakan anak, kamu yang kejam sama anak. Nah, itu jadinya itu udah mulai berubah tuh. Dari berbeda, akhirnya menjadi masalah karakter. Yang satu memanjakan karena orangnya manja lah, yang satu kejam karena memang orangnya kejam. Nah ini kita harus cegah. Iya. Kadang-kadang juga ini Pak Pol, masalah tidur. Nah, istri ini karena anaknya baru pertama, dia kan ingin dekat dengan anaknya. Iya. Tetapi karena anaknya ada di sana dan anak kecil kan seringkali malam bangun dan sebagainya, si suami ini merasa terganggu sekali gitu Pak Pol. Dan ini juga menjadi pembicaraan atau bahkan diskusi yang hangat di antara pasangan suami istri yang baru itu. Iya, iya. Si suami mau pindah ke kamar yang lain, dia merasa, loh saya juga perlu didampingi katanya istrinya gitu. Iya. Tetapi suami berkata, kalau saya di situ terus saya tidak bisa tidur, padahal besok saya mesti bekerja. Iya. Ya, pengaturan tidur itu seringkali menjadi masalah Pak Gunawan. Selain dari masalah itu, yang saya juga tahu adalah kalau istrinya berkata, ya anak kita memang perlu ditemani, dan memang ada anak yang bawaannya takut. Ya. Sehingga kalau ditaruh di kamar sendiri, dia nangis. Istri kita ini harus ke sana temani. Akhirnya dia ketiduran di sana. Ya. Dan kita kebangun di tengah malam, lihat istri kita nggak ada, kita ngomong sama dia, ya kamu kok nggak balik lagi ke sini? Istri kita berkata, ya memang ketiduran, bagaimana? Saya udah capek. Akhirnya kita berkata, udahlah kalau begitu bawa anak ke sini dah, supaya kamu nggak usah ke sana. Akhirnya itu anak tidur sama kita terus menerus. Nah, akhirnya waktu kita udah siap untuk sapi anak itu, minta dia ke sana, anak itu udah ketakutan. So istri kita berkata, nggak bisa dong, temani dong. Akhirnya jadinya bisa tengkar lagi. Jadi sekali lagi ini bagian yang wajar. Yang penting adalah saling dengar, saling bicara hati ke hati, tujuannya apa. Iya, yang apa? Mungkin masing-masing ini dituntut untuk mau mengerti gitu loh persoalannya pasangannya gitu. Dengan hadirnya anak yang pertama ini dan masih kecil, ini ada persoalan-persoalan yang harus kita mengorbankan kepentingan diri kita sendiri, baik suami maupun istri gitu Pak Wan. Iya, ini betul Pak Gunawan. Jadi memang dengan tambahnya anak nanti udah tentu ya ada lagi masalah yang baru ya, betul. Tapi sebetulnya ujian terberat adalah di anak pertama. Ini ujian terberat. Lulus apa tidaknya kita menentukan sekali itu tahapan berikutnya. Sebab seringkali kalau kita nggak lulus artinya masing-masing simpen ganjelan, nggak suka dengan cara suami menangani anak, suami nggak suka dengan istri menangani anak atau apa yang lainnya. Biasanya itu kita bawa ke anak berikutnya, dan akhirnya anak berikutnya menjadi medan pertengkaran lagi yang baru. Kalau kita punya anak lagi yang ketiga, medan pertengkaran yang baru lagi. Jadi benar-benar anak pertama ini nih penentu. Kalau kita nggak lulus, biasanya kita bawa masalah itu ke anak berikutnya. Tapi memang biasanya anak pertama itu selalu jadi korban karena buat kelinci percobaan itu gitu loh Pak Pol. Iya. Itu terasa sekali loh, sebagai anak sulung itu kadang-kadang merasa waduh. Iya. Ya orang tua hanya berkata, ya kami masih belum punya pengalaman, jadi kamu ya coba-coba gitu loh. Betul. Itu memang kerugiannya anak pertama. Tapi keuntungannya anak pertama adalah
biasanya paling banyak menerima kasih sayang dan perhatian. Itu untungnya. Karena biasanya orang sangat senang menyambut anak pertama, melimpahkan semua perhatian untuk dia. Nah itu sedikit banyak ya menyeimbangkanlah hal yang memang harus dirasakan atau dikorbankan oleh si anak. Jadi ada kekurangannya itu masing-masing tertutupi oleh kasih sayang itu Pak Boleh. Kalau sudah tidak diperhatikan lalu dijadikan bahan pelajaran gitu malah parah dia gitu. Betul. Karena banyak sekali masalah yang harus dihadapi. Betul. Dan itu belum lagi kalau sakit gitu. Kalau anak ini sakit, masalahnya tambah banyak lagi. Betul. Di keluarga-keluarga ini. Betul. Yang Pak Gunawan maksud adalah sakit yang berkepanjangan. Iya, sakit berkepanjangan atau kadang-kadang habis diimunisasi kan bisa sakit gitu. Iya. Anak ini panas badannya dan seterusnya. Ini ibu yang baru ini harus mencurahkan perhatian lebih banyak itu kepada anaknya ini. Betul Pak Gunawan. Iya, Pak Paul, dalam perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan untuk meneguhkan kita, meneguhkan pendengar? Amsal pasal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan firman Tuhan ini dapat kita simpulkan bahwa apa yang kita lakukan pada anak pada masa kecilnya berdampak panjang. Jika kita mendidiknya dengan benar dan baik, maka setelah besar ia akan membawa dan mempraktekkan apa yang diterimanya. Nah, tugas menjadi orang tua adalah berat ya, apalagi bagi orang tua baru. Mungkin kita takut salah, takut merugikan anak, tapi kita ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, saya akan akhiri dengan janji Tuhan di Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tuhan akan menuntun kita lewat firman-Nya dan dia akan terlibat di dalam hati, baik hati kita maupun hati anak kita. Ya, memang kita tidak berjuang sendirian di dalam membesarkan anak ini. Tuhan pasti yang mengaruniakan anak kepada kita itu pasti juga memberikan kekuatan kepada orang tua baru ini. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pemirsa, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Kami percaya acara ini akan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan bagi Anda yang berminat dan mau menyampaikan saran-saran ataupun pertanyaan, silakan memperhatikan informasi yang berikut ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.